Selamat pagi anak ibu. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar? Semoga anak ibu selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pagi ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan dengan subtema 3, ayo memimpin. Anak ibu semangat ya untuk tetap belajar dan simak videonya dengan baik. 7 kepemimpinan, subtema 3, ayo menjadi pemimpin. Apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Kemampuan apa yang sudah kamu miliki? Apakah kemampuanmu akan bermanfaat bagi anggota? Seorang pemimpin harus tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Contohnya semut. Kondisi dirinya tidak bisa bekerja di musim dingin. Untuk mengatasinya, semut bekerja di musim panas agar mereka tidak kelaparan. Semut tahu kelebihan dan kekurangannya. Ia tidak sombong. Nilai-nilai itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Anak ibu tentu juga kamu tahu kelebihan dan kekurangan dirimu. Nah, kamu manfaatkanlah kelebihanmu untuk membangun dirimu dan mencapai cita-citamu. Dan segala kekuranganmu kamu harus memperbaikinya. Persatuan adalah bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Alat pemersatu bangsa Indonesia adalah yang pertama bahasa, yaitu bahasa Indonesia. 2, bendera negara yaitu Sang Merah Putih. 3, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Dan yang keempat, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak memihak antara satu dan yang lainnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. 2, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4, menghormati hak orang lain. 5, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, suka bekerja keras. Dan yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Pidato adalah proses menyampaikan sebuah maksud agar diketahui orang lain, yang dilakukan secara lisan dengan bahasa yang baku dan runtut. Persiapan-persiapan sebelum menyusun naskah pidato yang pertama, menentukan tema pidato. 2, mendaftar pokok-pokok pidato. 3, menyusun kerangka pidato yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Yang keempat, menyusun kerangka pidato menjadi teks pidato. Pemimpin yang baik adalah seseorang yang dapat menilai dirinya sendiri. Persiapan-persiapan sebelum menyusun naskah pidato yang pertama, menentukan tema pidato. 2, mendaftar pokok-pokok pidato. 3, menyusun kerangka pidato terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Dan yang keempat, menyusun kerangka pidato menjadi teks pidato. Anak ibu akan memberikan tugas KI 4 Bahasa Indonesia, yaitu kamu buat naskah pidato. Ya, susunlah sebuah naskah pidato dengan tema perpisahan kelas 6 SD Dharma Loka. Anak ibu buat dalam selembar kertas atau di buku latihan tema, kemudian difoto dan dikirimkan kepada ibu guru minggu ini pada hari Sabtu. Ya, anak ibu jangan lupa segera dikerjakan tugas KI 4 Bahasa Indonesia. Karya 3 dimensi memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau volume, dan dapat dinikmati dari segala arah. Unsur-unsur rupa yaitu yang pertama titik, yaitu unsur terkecil dalam seni rupa. Anak ibu lihat tayangan di samping, gambarnya yang merupakan titik. 2, garis, yaitu kumpulan bintik-bintik yang berurutan. Anak ibu lihat gambar yang merupakan garis di sebelah ya, pada gambar yang sudah ibu tayangkan. 3, bidang. Ya, bidang itu gabungan dari beberapa garis jadi membentuk sebuah bangun. Ya, ini lihat ibu gambar bidang di samping.
Dan yang keempat, warna. Ada 3 macam warna, yaitu pertama warna primer atau warna pokok, yaitu warna merah, kuning, dan biru. Kedua warna sekunder, yaitu warna campuran dari warna primer, misalnya oranye, ungu, dan hijau. Warna oranye merupakan campuran dari warna merah dan kuning. Warna ungu merupakan campuran dari warna merah dan biru, sedangkan warna hijau merupakan campuran dari warna kuning dan biru. Yang ketiga, warna tersier. Warna tersier yaitu warna campuran dari warna sekunder, misalnya merah tua dan krem. Anak ibu dapat lihat di atas gambarnya sudah ibu tampilkan, yang mana merupakan warna primer, sekunder, dan tersier. Bentuk adalah gabungan dari beberapa bidang. Tekstur yaitu nilai raba suatu permukaan atau kasar halusnya suatu benda, baik dia kasar, licin, atau halus. Beberapa fungsi patung yaitu yang pertama, patung religi. Patung religi sebagai sarana beribadah dan bermakna religius sebagai umat beragama ya. 2, patung monumen, yaitu untuk memperingati atau mengenang peristiwa dan kejadian yang bersejarah atau jasa seseorang pahlawan di masa lampau. Patung arsitektur yaitu untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika atau keindahan. Patung dekorasi untuk menghias lingkungan atau lingkungan taman, baik taman rumah maupun taman bermain. Patung seni sebagai kerangka seni murni untuk estetika yang hanya dinikmati keindahan bentuknya. Sedangkan patung kerajinan untuk dijual karena dibuat oleh pengrajin. Nah, Anda ibu lihat ini gambar yang pertama, patung mengenang jasa seorang tokoh yang bersejarah ya. Gambar kedua itu patung religi pada Candi Borobudur. Kemudian ada patung monumen pada monumen Pancasila Sakti. Dan yang keempat itu adalah patung seni. Jenis-jenis patung antara lain yang pertama, arca. Arca merupakan patung dengan bentuk seperti manusia dan binatang. Sedangkan relief merupakan karya seni patung yang dapat dinikmati dari arah depan karena terletak pada dinding. Bahan-bahan pembuat patung yang pertama ada bahan lunak, yaitu material yang digunakan empuk dan mudah dibentuk, misalnya plastisin, sabun batangan. Kemudian bahan sedang. Material yang digunakan itu tidak lunak dan juga tidak keras, misalnya kayu waru, sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Sedangkan bahan keras terdiri dari material berupa bentuknya kayu jati, kayu ulin, atau batu-batuan seperti batu granit, batu andesit, dan batu marmer. Salah satu contoh membuat patung dari bubur kertas. Yang pertama, ya, cara membuatnya itu yang pertama, siapkan kertas koran bekas atau kertas apa saja. Kedua, rendamlah kertas kira-kira 24 jam sampai lunak. 3, buatlah kerangka menggunakan kawat. Besar kecilnya kawat menyesuaikan dengan patung yang akan kita buat. 4, kertas yang sudah lunak itu dapat ditumbuk lagi supaya lebih halus, lalu diperas dan dicampur dengan lem kanji sampai berbentuk seperti tanah liat. Tempelkan bubur kertas pada kerangka kawat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Lalu untuk mendapatkan lapisan luar yang halus, lapislah kertas yang berwarna putih dengan lem. Kemudian yang ketujuh, jemur patung di bawah sinar matahari. Dan yang kedelapan, setelah kering, warnailah patung dengan cat kayu atau cat tembok sesuai warna yang kamu sukai atau kamu inginkan. Nah, ini anak ibu lihat, ini adalah kerangka patung dari bubur kertas tadi ya. Nah, di sebelah kiri adalah kerangkanya dari kawat, lalu itu yang sudah jadi patungnya di sebelahnya ya. Koperasi adalah badan usaha yang disusun oleh anggota dan untuk anggota untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Koperasi berasaskan kekeluargaan. Prinsip-prinsip koperasi yang pertama, keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. 2, pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian hasil usaha menurut jasa masing-masing anggota. 4. Balas jasa terbatas atas modal kemandirian. Ini adalah lambang koperasi, gambarnya Anak Ibu perhatikan. Lambang Koperasi Indonesia. Ciri khas koperasi yang tidak terdapat pada usaha lain yaitu yang pertama, sistem permodalannya bersifat gotong royong. 2. Sistem pengelolaan dan operasional dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada anggota. Yang ketiga, dalam pelaksanaannya diperuntukkan dan diprioritaskan untuk kepentingan anggota. Beberapa cara menyampaikan isi pidato. Yang pertama, membaca naskah pidato. 2. Menghafal naskah pidato. 3. Menggunakan kerangka pidato yang telah dibuat. 4. Menyampaikan pidato tanpa menggunakan naskah. Langkah-langkah berpidato. Yang pertama, membaca naskah pidato. 2. Mengetahui hal-hal penting seperti tujuan, nama acara, dan undangan yang hadir yang terdapat dalam naskah pidato. 3. Menggunakan intonasi dan ekspresi yang tepat saat berpidato. 4. Mengarahkan sesekali pandangan kepada hadirin. Dan 5. Bersikap wajar dan tidak dibuat-buat saat berpidato. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak ibu memahami apa yang telah ibu jelaskan tadi dalam video. Nah, anak ibu jangan lupa juga dikerjakan tugas K4-nya ya, dan dikirimkan tepat waktu. Ibu harapkan kamu selalu semangat belajar meskipun belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namo Buddhaya. Sampai jumpa.